Prestasi. Perkenalkan, nama saya Siva Sylvia, kelas 5, SD 4, Kecamatan Pasir, Kabupaten Bandung. Judul buku yang telah saya baca, Tuanku Tambusai, penulis Raden Muhammad Buya, penerbit Bintang Box. Ini cerita yang telah saya buat. Saya akan mencoba membacakannya. Tuanku Tambusai atau Muhammad Soleh adalah pahlawan Padiri yang terakhir. Tuanku Imam Bonjol, sosok kiai yang sangat terkenal. Tuanku Muda yang diangkat sebagai pimpinan di Alahan Panjang. Tuanku Saba, sosok yang diarahkan untuk mendiami rumah. Tuanku Nanggaran, sosok gagah berani yang terlibat dalam perang. Tuanku Tambusai. Desa itu sudah sirna dari pandangan semula, yang berupa hutan lebat. Dahulu burung-burung berkicau tidak pernah didengar manusia. Sebelumnya, jika ayam berkokok hanya sebagai tanda membangunkan musuh. Muhammad Soleh baru selesai sembahyang subuh. Tuanku Imam, hari sudah siang, air hangat sudah saya sediakan, kata Muhammad Soleh. Ya, aku sudah bangun Soleh. Malam ini aku tidur nyenyak sehingga tidak terdengar suara azan. Apakah kau sudah sembahyang subuh Soleh? Tanya Tuanku Imam. Sudah Tuanku Imam, kata Soleh singkat. Saya akan segera ke sawah dan ke ladang. Apakah ada pekerjaan lain untuk saya? Tanya Soleh. Tuanku Imam tersenyum dengan kata-kata Soleh. Ternyata ia anak yang baik budi. Dia adalah pemuda harapan bangsa, kata Tuanku Imam muncul dalam hatinya. Kerjaan sudah beres, tapi mengapa kamu akan ke sawah dan ke ladang? Bukankah tidak ada urusan di sawah ataupun di ladang? Tanya Tuanku Imam. Sekarang padi di sawah sedang menguning. Di ladang tentu saja ada yang harus saya kerjakan. Di sawah banyak burung pipit, burung-burung itu bergerombol menyerang padi yang sedang menguning, kata Muhammad Soleh. Jangan terlalu kejam kepada burung-burung itu. Burung-burung pun perlu makan Soleh, kata Tuanku Imam. Soleh tidak menjawab. Dia membalas senyuman gurunya. Dia tahu kata-kata gurunya adalah benar juga. Soleh segera mengambil alat-alat kerja yang perlu dibawa. Kemudian Soleh segera berpamitan. Saya pergi dulu Tuanku Imam. Assalamualaikum, ucap Soleh. Waalaikumsalam Soleh, kata Tuanku Imam. Waktu terus berjalan. Habis minggu ganti bulan minyak ganti tahun. Kini Muhammad Soleh bukan lagi seorang pemuda. Dia telah menjadi laki-laki yang penuh gairah untuk perjuangan. Dia selalu berjuang dengan Tuanku Imam. Kini ia hampir tua. Beliau bukan lagi disebut pemuda Soleh. Sekarang ia menjadi Tuanku Tambusai sesuai dengan akte kelahirannya. Tuanku Tambusai. Beberapa orang pemuka Padari pada waktu itu sedang mengincar penjatuhnya Bonjol pada tanggal 21 September tahun 1832. Karena kekalahan kita, maka rakyat semakin tertekan. Kekalahan itu harus kita tebus. Kita harus membayar kekalahan itu, kata Muhammad Soleh atau Tuanku Tambusai. Memang seharusnya begitu, tapi sebelum itu segala pengalaman kita dalam kekalahan hendaknya menjadi cambuk yang harus diperhatikan. Apa sebabnya kita kalah? Kata Tuanku Imam. Sekarang peperangan dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Aku sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi terhadap kaum muslimin yang ditawan Belanda yang sudah-sudahlah. Tapi sebelum aku bicara lebih lanjut, aku perlu bertanya. Apakah perjuangan kita ini cukup di sini saja? Kata Tuanku Tambusai. Tambusai, aku sudah bicara dengan penghulu kaum adat. Kini mereka punya pikiran lain dengan kata lain, kata Tuanku Nanggaran. Pada tanggal 17 Maret tahun 1833, terjadilah pertempuran dan Belanda terdesak. Kemudian Belanda meminta bantuan. Permintaan itu disambut baik dengan dikirimkannya 2.000 orang tentara. Kemudian Belanda mengatur pasukannya dari 3 jurusan. Prajurit-prajurit Belanda menggunakan senjata modern, senapan dan mortir. Kaum Padari melawan terus. Pertempuran terus berkecamuk. Pada tanggal 19 Juli tahun 1833, Belanda menyerang ke Rau. Dari Madailing, penyerangan terus-menerus. Jam 8 pagi pada tanggal 16 Agustus tahun 1837, Bonjol telah jatuh ke tangan Belanda setelah 4 tahun dipertahankan oleh kaum Padari yang dengan mati-matian. Meskipun demikian, Tuanku Tambusai belum mau menyerah. Di dalu-dalu ia masih mengadakan perlawanan. Pasukan Madailing gagal menyerang. Mereka disapu bersih oleh kaum Padari. Kemudian penyerangan kaum Padari diteruskan lagi, tapi Belanda lebih kuat. Belanda menyerukan agar Tuanku Tambusai menyerah saja. Pada tanggal 23 Desember 1838, Tuanku Tambusai mengambil sampan dan mendayung menuju hilir. Tetapi tentara Belanda mengetahuinya.
Dengan nekat Tambusai menyelam, dan sejak itu Tuanku Tambusai tidak pernah muncul lagi. Ketika Belanda mendekati sampan yang dinaiki Tuanku Tambusai, mereka hanya menemukan sebentuk cincin stempel, kitab Al-Quran, dan beberapa kitab agama Islam yang dibawanya dari Mekah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.